Baik, karena semua peserta sudah masuk ke dalam ruangan, saya selaku moderator akan membuka kembali sesi materi mengenai Kode Etik Advokat Indonesia, plot 2 segera dimulai. Maka untuk itu saya serahkan waktu dan tempat Bapak untuk mengambil waktunya. Jadi kembali lagi imunitas itu adalah berkenaan dengan tindakan-tindakan perilaku advokat yang diatur dalam undang-undang advokat, mengemukakan pendapat segala macam. Tidak semuanya, makanya sekali lagi imunitas ini adalah hak dan modal advokat dalam menjalankan profesi. Tapi juga tidak boleh disalahgunakan, sedikit-dikit nggak ada. Makanya ketika advokat yang naik meja itu dia bicara imunitas, kita kaget. Lah, itu tidak ada hubungan dengan imunitas. Karena menjalankan profesi advokat tidak boleh naik meja, nggak ada urusan itu. Kalau dia tuh anggota Pradi, itu pelanggaran berat, Pak. Pelanggaran berat dan juga merusak citra profesi advokat. Jadi itu Pak Eros, dan yang kedua tentang honor. Ini penting. Saya punya staf sekarang belum bisa minta honor kepada klien. Malu. Merasa menjadi seperti pengemis. Nah, hati-hati loh, tidak mudah loh itu. Coba rasain nanti. Kapan timingnya minta honor kepada klien? Makanya Undang-Undang Advokat mengatur advokat berhak atas uang honorarium. Ayat 1. Hak loh. Ayat 2-nya, besarnya honorarium ditetapkan secara bersama dengan klien dengan memperhatikan, dengan mempertimbangkan kemampuan klien. Ini berulang-ulang saya tuh katakan. Di sini perlu nurani dalam menentukan besarnya honor. Saya selalu mencontohkan, misalnya dalam perkara perceraian, kalau kalau yang bercerai misalnya pegawai negeri golongan 3A, mungkin 5 juta Pak Eros sampai putusan ingkrah. Kalau dia kepala dinas mungkin 10 juta. Kalau anak konglomerat mungkin 50 juta. Ukurannya kita yang menentukan. Jangan ditentukan berasa hawa nafsu, tapi berdasarkan nurani, rasa keadilan. Dipantas-pantas. Jangan di kampung orang antara keluarga bersengketa tentang sawah harga 50 juta, minta honor 100 juta. Itu gemblung. Tidak sesuai dengan, oh enggak, Pak Adam, soalnya perkaranya jauh di Jember. Lah, kalau jauh di Jember, rekomendasi kepada teman sejawat yang di sana. Karena azas pemberian bantuan hukum itu mengacu kepada azas peradilan. Cepat, sederhana, biaya ringan. Makanya nanti kita akan sampai masuk kepada materi etik. Advokat dalam
Kalau kamu tidak percaya Tuhan, tapi memang ini dilematis loh, masalah Tuhan ini. Di negara-negara Eropa Barat, orang tidak beragama, itu Pak Eros, bisa kawin sejenis. Tapi 0%. Di kita, kuota haji kurang terus, umroh kurang terus, gereja penuh, biara penuh, tapi korupsinya naik terus. Ini memang sesuatu yang tidak, saya pun tidak bisa jawab. Ini pernah saya tanyakan kepada Profesor Komarudin Hidayat, anggota DKP, tokoh Islam moderat. Juga saya tanyakan kepada anggota DKP moderat, Pendeta Komarudin. Mereka bilang, Pak Dadang, jangan tanyakan itu kepada kami. Kita nggak bisa. Tidak ada korelasi antara kualitas peribadahan dengan korupsi. Nggak ada. Makanya saya kan itu mengatakan, di Sukamiskin itu sudah 2 menteri agama yang kena OTT. Menteri agama. Menteri agama kemarin juga nggak pulang-pulang karena masalah uang haji. Terus bagaimana jawabnya? Kembali kepada pribadi masing-masing. Jangan ngomongin orang lah. Kita ngomongin diri masing-masing aja. Kita harus percaya apapun yang kita lakukan, istilah Jawa itu Tuhan tidak sare. Saya selalu menakut-nakuti diri saya, Pak. Biar beloknya tidak terlalu tajam. Saya juga bukan orang baik. Nggak baik. Tapi saya berusaha untuk baik. Kalau ini hari misalnya sehari saya melakukan dosa 10, mudah-mudahan besok akan nambah. Mudah-mudahan berkurang dari 9. Itu aja. Artinya cara berpikir sederhana. Jangan nyala-nyalahin orang. Nah, jadi itu Pak mengenai honor. Sehingga ketika Anda punya klien, paling tidak Anda membuat 2 dokumen. Pertama, surat kuasa. Kedua, perjanjian pengurusan perkara. Perjanjian honorarium. Atau apalah namanya. Supaya jangan ditinggalin oleh klien. Dalam perjanjian pengurusan perkara itu harus ditentukan, ya, kalau subjeknya pasti advokat dengan klien. Pemberian kuasa itu untuk perkara apa? Misalnya sebagai penggugat, ditentukan apakah hanya di tingkat pengadilan negeri, termasuk banding, atau kasasi, bikin detail. Tahapan atau cara pembayaran honorarium, apakah sekaligus, apakah bertahap, misalnya 25% ketika tanda tangan surat kuasa, 25% ketika gugatan didaftarkan, 25% pada saat kesimpulan, 25% setelah putusan. Tentukan dalam konteks kebebasan berkontrak dengan tetap mengacu yang tadi. Pasal 21 ayat 2, pertimbangkan kemampuan klien. Jangan klien takut-takutin. Wah Pak, ini kalau Bapak tidak begini-begini nanti bisa habis. Tidak boleh. Tentukan sukses fee boleh, tapi yang wajar. Dalam perkara tanah kebanyakan advokat itu banyak yang tidak minta fee Pak, tapi minta sukses fee 60%, itu biadab. Masa dia memperoleh lebih gede daripada yang pemilik tanah? Nggak boleh. Oh, soalnya mahal. Biaya perkara mahalnya apa? Yang mahal itu nyuap. Kalau Anda nyuap baru mahal. Biaya perkara nggak mahal, Pak. Pidana nggak ada biayanya. Paling menghukum terpidana membayar biaya perkara 500 perak. Kalau perdata sudah ada tabelnya, ada skupnya, ada kwitansinya. Kok biaya perkara bisa 10 miliar sih? Saya mah nggak ngerti. Biaya perkara itu dalam perkara perdata selalu muncul pada bagian akhir putusan. Pidana juga begitu. Oh enggak, Pak Dadang, transportasi akomodasi lah. Perkaranya di mana? Emang di Hong Kong? Kok perkara hanya di Sidoarjo kok transportasi akomodasi kok bisa 1 miliar sih? Jangan macam-macam, malu sama diri. Jadi dibikin perjanjian, nah retensi itu harus diperjanjikan. Hak penerima kuasa untuk menahan surat-surat milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum memenuhi kewajibannya.
Tapi ingat, retensi itu tidak boleh merugikan kepentingan klien. Misalnya dalam perkara perceraian, guna kepentingan pembuktian, kita perlu asli surat kawin, asli kartu keluarga, asli akte kelahiran anak. Setelah putusan selesai, klien belum bayar, kita tahan. Tapi si klien bilang, Pak Dadam, pinjam dong akte kelahiran anak saya, buat anak saya masuk sekolah. Anda harus pinjamin, nggak boleh berlindung di balik retensi. Jadi nurani, ini masih simpel banget sih sebetulnya. Jadi tetap harus mengedepankan nurani. Nah, makanya disebut profesi yang mulia. Kalau Anda tidak mulia di dalam moral, di dalam integritas, jangan jadi advokat. Karena makin hari Anda akan makin dekat dengan pintu neraka. Percaya deh, kata saya. Nanti kita ketemu deh dari akhir. Kita ngobrol. Benar. Kalau dipikir saya bohong. Makanya pikir-pikir lagi, kuat nggak? Jadi advokat mana? Profesi advokat itu profesi amanah. Bukan seperti yang di TV-TV itu loh. Anda bahagia dari proses pencarian kebenaran dan penegakan keadilan. Dan Anda disumpah. Boleh menjadi kaya, tetapi jangan macam-macam. Nah, jadi Pak Eros harus dituangkan dalam perjanjian supaya anak. Kebanyakan ini klien juga nggak mau dibikin perjanjian. Atau advokat pengen cepat, yang penting surat kuasanya dulu gua ikat, nanti gua pikirin gimana cara ngejeret leher klien. Nggak boleh. Kalau mau sepakat dari awal. Kalau tidak ya sudah. Sekali lagi harus percaya. Itu Viko tuh tahu loh. Saya dari Bandung nyetir mobil itu mobil Brio loh. 32 tahun jadi advokat. Memang begini. Adanya segitu. Saya pernah ditanya oleh senior saya, ngobrol-ngobrol terus, iya kita kan udah pada tua nih Pak, nanya, dan lu kalau malam tidur jam berapa? Jam 9, kok bisa? Gua tidur kadang jam 2, jam 3, jam 4, itu juga sudah pakai obat tidur, nggak bisa tidur. Nah, kenapa? Senior saya itu bertanya, kok lu bisa tidur cepat? Ya saya bilang, Bang, aku tidur cepat. Bangun juga cepat, jam 3 udah bangun. Kok lu bisa tidur? Oh, saya bilang gampang. Saya sampai di rumah, saya lepasin urusan dunia. Nah, saya nggak mikir lagi perkara. Sampai di rumah adalah urusan keluarga dan urusan saya dengan Tuhan saya. Jadi nggak ada saya keringatan gitu, capek gitu, nggak ada. Kenapa? Karena saya tidak membebani diri saya dengan urusan dunia yang berlebihan. Tapi saya juga tidak miskin, Bang. Cukup uang. Saya masih bisa sekolahin anak saya ke luar negeri, walaupun pas-pasan gitu. Masih bisa. Jadi Anda jangan takut menjadi orang benar, takut miskin. Nggak bisa. Tuhan sudah mengatur. Saya tidak kaya, tetapi saya tidak pernah kekurangan uang, kata saya ya. Makanya saya itu pernah ke rumah Pak Oto, rumahnya kan di apa kali rumah itu, ini kejadian 6 tahun yang lalu loh. Ketika itu rumahnya harganya ada 80 miliar, sekarang mungkin sudah 120. Saya bilang, Bang, rumah saya tidak sampai 2% daripada nilai rumah abang. Terus kata Pak Oto, gimana caranya punya rumah sama hari ini? Terus Pak Oto jujur loh, dan belum tentu aku lebih bahagia daripada kamu. Kelihatannya kamu lebih bahagia daripada aku. Karena saya nggak ada beban, Pak. Nah, jadi sekali lagi, supaya Anda bisa menganggap profesi advokat ini dengan amanah, pertama-tama jangan melawan kontrak. Dan saya selalu bilang kepada teman-teman, advokat-advokat yang di daerah ini cenderung lebih berkualitas, baik secara keilmuan, moral, dan integritas. Advokat-advokat di kota sudah nggak mau belajar, Pak. Karena belajar juga cuma ujung-ujungnya yang diperlukan duit. Jadi memang ini ada semacam kondisi yang sehingga teman-teman tuh bikin gugatan juga asal-asalan. Bikin gugatan 7 hari 7 malam juga, kalau nggak pakai duit kan tetap tolak. NO.
kecuali lawan kita nggak main duit. Tapi kalau lawan main duit pasti tengkurap. Saya sidang di PN Garut lebih konyol lagi. Perkara kecil 3 miliar. Kita ajukan gugatan, bukti cukup. Kita ajukan bukti di persidangan, 5 bukti surat. 7. Tergugat hadir, mediasi. Tapi tidak sampai tuntas, terus tidak pernah hadir lagi. Gugatan kita bisa NO untuk Pak Eros. Karena hakim cuma mempertimbangkan bukti yang 1. Permohonan peminjaman uang. Bukti 2 sampai 7 tidak dipertimbangkan. Banding dikuatkan oleh pengadilan tinggi, sekarang lagi kasasi. Bisa orang tidak hadir bisa dimenangkan. Tidak membela diri, kebangetan. Tapi itu Pak. Nah, tapi sekali lagi tidak boleh membuat putus asa. Ini justru harus membuat kita lebih bersemangat lagi melawan kezoliman ini, menegakkan keadilan. Saya itu selalu bilang kepada teman-teman organisasi advokat, selalu bicara mafia peradilan, bicara anti suap. Para penyuap-penyuapnya ada di lingkungan ini. Yang nyuap bukan advokat. Kemarin satu bilang, setiap hakim kena OTT, jaksa kena ATT, soulmate-nya pasti advokat. Advokat itu menawarkan loh Pak untuk menyuap. Kita nggak boleh bohong. Kita tuh mengemis-gemis agar hakim mau disuap, agar jaksa mau disuap, agar polisi mau disuap dengan alasan untuk menegakkan keadilan. Bagaimana menyuap kok bisa menegakkan keadilan? Supaya menang. Makanya perkara itu bukan bicara kalah menang. Saya tidak pernah memakai diksi kalah menang. Gugatan perdata, diksinya adalah kabul tolak atau tidak dapat diterima. Dalam perkara pidana terbukti atau tidak terbukti. Kalau menang itu ya seperti tinju, menang-menangan. Kita tidak bicara menang-menangan dalam konteks siapa yang kuat. Kita adalah bicara tentang kebenaran dan keadilan. Jadi nggak ada istilah kalah menang. Kabul tolak tidak dapat diterima. Itu adalah bahasa logis dan etis. Menggambarkan bahwa proses hukum itu adalah proses pencarian kebenaran dan keadilan. Dicari kebenaran dan keadilan itu setelah diketemukan baru ditegakkan. Jadi bukan langsung ditegakkan dengan uang suap. Nah, ini yang Anda menjadi advokat sedini awal komunikasi dengan klien. Bagaimana supaya klien itu percaya? Perlu rekam jejak. Jadi Anda jangan dulu mimpi setahun 2 tahun bisa ngetop, nggak mungkin. Kan saya bilang setahun nangani 2 perkara pidana juga sidang sudah hebat loh. Pidana itu kan berat. Perdata setahun 2 juga sudah bagus kecuali Anda sudah mapan banyak staf. Jadi rezekinya memang sudah ada yang ngatur. Tiba-tiba advokat booming di mana? Pasti uang suap itu. Nggak ada booming-boomingan Pak. Udah terukur kok. Advokat itu harus menyampaikan pajaknya Pak Eros, SPT, coba laporin SPT-nya. Berapa penghasilannya? Pajak advokat itu kalau pajak perorangan progresif 30% itu Pak Eros, kalau di atas 500 juta. Coba lihat SPT-nya. Advokat itu nggak ada. Apakah tidak melaporkan pajak melanggar etik? Melanggar etik kalau dilaporkan oleh kantor pajak. Karena itu bertentangan dengan undang-undang kewajiban pajak. Perbuatan bertentangan dengan undang-undang itu melanggar etik. Jadi jangan teriak-teriak keadilan segala macam ke orang lain. Kita sendiri nggak benar. Makanya saya mengatakan kalau advokat berhenti menyuap, 50% persoalan penegakan hukum di Republik ini selesai. Saya nggak mau ngomongin FPH lain. Udah persoalannya di kita sendiri. Kenapa organisasi pecah? Karena kita yang salah. Kita semuanya bernafsu jadi pemimpin. Bernafsu atas kekuasaan. Bernafsu punya jabatan supaya banyak klien, supaya kaya. Kata Rasulullah, hindari 3 hal, hati-hati. Harta, tahta, wanita. Ya kejadian sekarang. Saya
terakhir dalam rangka ulang tahun tadi yang ke-20 Juni nanti kan bentuk tim. Saya diwawancarai oleh wartawan Tempo, Pak Dadam, kenapa harus ada advokat pecah? Kata kuncinya satu, nafsu terhadap kekuasaan. Jangan berdebat konstitusi lah, mabok lah. Nafsu ya nafsu aja, serakah ya serakah aja. Oke. Jadi gitu Pak Eros, supaya tidak ditinggalkan klien bikin perjanjian. Kapan mulai minta fee? Mungkin minta fee itu setelah pembicaraan 10 menit, sejam, cari timing yang tepat. Anda harus tampil dulu. Tampil apa? Bahwa Anda menguasai ilmu, Anda kompeten. Satu harus bicara honor. Kalau klien memang tidak mampu, berikan bantuan secara cuma-cuma. Jadi jangan ada ceritanya ngubur-ngubur klien. Ketika klien berjanji akan membayar, akan memberikan honor sekian, Anda harus sudah mudeng. Ini kira-kira mampu nggak? Karena profesi advokat itu kenapa disebut profesi yang mulia? Officium nobile. Pertama, dia non diskriminatif, tidak boleh membeda-bedakan agama, politik, segala macam, sama dengan dokter. Dokter itu kan ekstrimnya, dia dokter misalnya tentara Indonesia perang sama Timur Timur, ada tentara Timur Timur kena tembak, dia tetap wajib memberikan pengobatan. Dokter non diskriminatif. Kedua, kenapa disebut profesi yang mulia? Dalam menjalankan profesi tidak semata-mata karena honorarium, tapi harus senantiasa mengutamakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Ketiga, dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, harus memberikan pelayanan yang sama kualitasnya ketika menangani perkara yang Anda dibayar honornya. Jadi nggak bisa, kalau honornya gede, yang datang advokat senior. Kalau honornya kecil, yang datang, yang nggak boleh. Itu sumpah profesi. Saya di Bandung, aneh nih. Kalau saya bersidang, junior saya itu nyeletuk, wah abang turun gunung. Saya itu bilang, saya nggak bercanda, turun gunung, karena makanan di gunung udah habis, kalian sikat semua, gue turun sekarang. Padahal bukan Pak. Kalau yang itu prodeo, saya yang harus sidang terus. Saya harus mencontohkan kepada junior saya. Itu spirit. Karena apa ya? Bicara prodeo itu kan bicara keikhlasan. Belum tentu teman-teman saya ikhlas. Jadi saya harus. Dan saya itu punya, sampai sekarang itu punya kesan mendalam. Saya pernah ngurus perkara prodeo 20 tahun yang lalu. Orang kampung, Pak. Orang. Sekarang setiap lebaran dia masih datang ke rumah saya, nyanter taksi. Nyanter loh. Taksi itu diparkir 50 meter dari rumah saya. Datang sekeluarga, ada bawa ikan gurame, ayam segala macam. Dan sebelum masuk pintu pagar saya, mereka sudah buka alas kaki. Kebayang nggak orang kampung? Tapi saya itu sangat bahagia. Mudah-mudahan itu menjadi bekal saya untuk dari akhir nanti. Semua harus dilakukan secara ikhlas. Saya pernah menjadi pengacara tim kuasa tim PH-nya Pak Akil Mukhtar, saya tidak berkesan. Anda bisa browsing. Saya bekas ketua tim PH-nya Pak Ketua MK. Enggak. Tapi ketika saya menangani orang-orang kecil itu saya itu sangat berkesan. Karena penghormatan yang dia berikan kepada saya itu tulus. Kembali lagi, kalau Anda nanti maganglah di pos vakum, di LBH atau di mana. Jangan magang di kantor advokat senior. Anda nanti cuma tukang bikin kopi, staf admin. Jangan. Karena apa? Kantor-kantor advokat yang besar itu punya klien orang-orang besar. Dia tidak akan nyaman ketika konsultasi hukum ada kalian yang masih muda-muda ini. Pertama, Anda tidak akan dapat pengalaman apa-apa di kantor advokat besar. Suatu saat istri saya itu telepon. Lagi di pengajian, dia tuh ngobrol. Pak, magang tuh apa sih? Belum. Oh, istri jadi magang nih, keren. Oh, saudara, magang itu adalah proses advokat-advokat yang telah lulus untuk belajar
berpraktek dengan ikut bekerja pada kantor advokat. Kenapa? Dia bilang, anak si Anu magang 2 tahun di Jakarta di kantor advokat cukup besar loh. Kenapa? 2 tahun belum pernah dibawa ke pengadilan. Terus kenapa? Apa itu betul? Cuma disuruh bikin kopi, suruh ngelem surat, suruh ke JNE. Karena kantornya terlalu besar. Tidak ada kesempatan kalian untuk di sana baca-baca berkas. Oh, saya bilang, jangan, udah balik aja ke Bandung. Saya suruh magang di Posbakum Pengadilan Negeri Bandung yang dikelola oleh Peradi DPC Bandung. 2 tahun kemudian dia sudah bisa mendirikan kantor sendiri. Dia berterima kasih ke saya. Benar Om katanya. Di Posbakum itu langsung menangani perkara. Dan yang paling penting, di sana Anda mengasah nurani. Karena Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak mampu. Nah, nurani kalian punya empati atau enggak nanti? Anda akan belajar mengkomunikasikan masalah hukum dengan orang kecil yang buta huruf. Punya klien insinyur cetek, Pak, logiknya jalan. Tapi kalau Anda punya klien tukang beca atau gelandangan, coba uji ilmu. Bisa nggak Anda mentransformasikan nilai-nilai hukum kepada masyarakat yang tidak mengerti hukum? Itu tantangan. Sama dengan menangani perkara di Polda Jatim ini gampang. Karena penyidiknya orang-orang berkelas, pasti yang terbaik. Coba misalnya di Polsek mana gitu, di Sidoarjo, yang penyidik pembantunya cuma tamatan SMA, yang mengikuti pendidikan kejuruan reserse cuma seminggu. Coba Anda komunikasi hukum. Apapun yang Anda katakan, dia bilang, ya Pak, nanti sampaikan aja di persidangan, sampai tidak ada diskusi lagi. Nah, di sana Anda belajar bagaimana menangani perkara di tingkat polsek. Jadi jangan langsung ingin menangani perkara di tingkat Polda, itu gampang. Karena penyidiknya semuanya mumpuni. Bisa diajak dialog hukum. Mas, Anda coba berdialog hukum dengan orang yang tidak ngerti hukum, itu baru keren. Di sanalah perlunya Posbakum itu. LPA. Tuh, Pak Dadam, saya nggak bisa di Posbakum. Saya tuh kerja. Gampang. Anda datang ke Posbakum, cari pengurusnya, berkomunikasi dengan baik, kenalkan diri secara baik, jangan sampai rata-rata perkara pidana perdata seminggu sidangnya sekali, rata-rata. Kecuali kalau pidana ya, kalau masa penahanan sudah mau habis tuh Pak Eros. Terus bilang, oh Pak Eros, saya tuh ingin ikut di perkara ini, bisa nggak? Saya kan kerja, saya bisa nggak datangnya cuma pada hari sidang? Pasti bisa. Jadi Anda cukup hadir pada hari sidang, mengikuti persidangan, atau pada hari konsultasi di Posbakum LP itu kan ada tiketnya. Jadi Anda bisa berinteraksi dengan masyarakat. Belajarlah sana, apalagi yang muda-muda. Setahun 2 tahun Anda kalau sungguh-sungguh kayak di Surabaya ini kan DPN Surabaya ada nggak kok? Sana perkara banyak. Dan belajarlah secara sungguh-sungguh, layani masyarakat secara tulus. Anda akan dapat pahala, Anda akan mendapat hikmah, Anda akan mengerti hukumnya. Jangan udah lupain lah kantor-kantor top-top tuh nggak ada lah itu, omon-omon itu. Saya aja kalau Anda magang kantor saya susah loh Pak. Karena klien saya itu kan sudah menengah atas. Kadang-kadang dia hanya mau konsultasi dengan saya, staf saya juga nggak boleh ikut. Karena saya kan banyaknya kan di Tipikor. Tipikor itu kan ya terlalu banyak rahasia ya. Jadi staf saya sendiri hanya mendapat pengalaman itu hanya kalau sidang. Wawancara nggak dapat loh Pak Eros. Ini juga pilihan. Kita nantang, kita juga perlu makan, perlu rezeki. Kita tidak nantang, tapi akhirnya juga kompromi. Saya bilang ke staf saya, ya kalian baca berkas aja. Yang penting sidang nanti kalian bisa maksimal. Karena kadang-kadang staf saya kan juga ingin tahu gimana sih memberikan konsultasi kepada orang yang terkait dengan korupsi. Semuanya ininya kan hitam, sholatnya nggak pernah berhenti, tapi korupsinya juga nggak berhenti. Ini penyakit di Republik. Saya tuh ngalamin loh, setiap perkara korupsi pas
waktu sholat, maaf Pak Dadang, sholat dulu, aduh, alhamdulillah. Luar biasa nih orang. Ngobrol aja. Oh, gimana Pak Dadang? Iya Pak, ini Bapak kan bisa jadi tersangka. Bapak tinggal pikir-pikir, Bapak kan ada itu LHKPN-nya, daftar kekayaan yang dilaporkan pada KPK. Nah, kira-kira kalau Bapak ditelusuri, ada nggak kekayaan yang di luar LHKPN? Ya, kalau ada, mah dikembaliin aja, Pak. Nggak mau dikembaliin. Ya terserah Bapak. Bapak yang bisa menghitung-hitung mana yang halal, mana yang tidak. Nggak ada koruptor yang mau kembali ke Eros. Itu. Jadi itu dari Pak Eros tadi bikin perjanjian. Tapi kalau klien memang tidak bisa bayar, sebisa-bisanya tidak perlu digugat ke pengadilan. Walaupun ada unsur prestasinya. Tidak elok. Masa kita menggugat klien? Ini selalu menjadi pertanyaan saya. Pak Adanta, boleh nggak kita menggugat klien yang prestasi? Secara hukum boleh. Tapi secara etik, kalau saya mau malu lah ya. Kecuali si klien itu pinjam duit ke saya, tapi menyangkut uang honor. Karena kita terbentur kepada dua ketentuan tadi. Lu minta honor, kalau nggak mampu, prodeo. Jadi dari kalau klien memang perkaranya sudah selesai, kecuali ada perjanjian ya, sudah selesai, masih nggak bayar, udahlah, ikhlasin aja. Mudah-mudahan Tuhan akan mengganti rezeki kita dengan yang lebih besar. Oke Pak, apa Pak? Pertanyaannya Pak? Yang tadi. Selamat siang Pak, nama saya Edo. Siapa? Edo Pak. Orang mana Pak? Edo? Medan. Marga apa? Satu Pak. Waduh, keren. Pak. Iya Pak. Yang mau saya tanyakan kan setiap organisasi advokat kan punya dewan kehormatan masing-masing ya Pak ya. Nah kalau misalnya ada advokat yang sudah diberhentikan dari organisasi advokat Pradi misalnya, terus dia bergabung ke organisasi advokat lain, apakah itu tidak menjadi pertimbangan dari dewan kehormatan advokat tersebut? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke Pak Edo, tadi awal kita sudah bicara tentang single ban. Harusnya tidak ada organisasi advokat selain Pradi. Harusnya tidak ada dewan kehormatan selain dewan kehormatan Pradi. Ya itu apa disebut? Bukannya anomali ya, inkonsistensi terhadap undang-undang. Bukan anomali lagi. Jadi kata undang-undang advokat, untuk putusan-putusan dewan kehormatan yang telah berkekuatan tetap, yang sanksinya pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap, organisasi advokat harus menyampaikan salinan putusannya kepada Mahkamah Agung. Ini dalam konteks single ban. Kenapa? Agar Mahkamah Agung meneruskan informasi tersebut kepada seluruh peradilan yang berada di bawah kekuasaannya. Anda kan ngerti PTSP kan? Nah, di PTSP itu kita setiap menangani perkara pidana perdata harus mendaftarkan surat kuasa. Jadi kalau ada dendam itu oleh Dewan Kehormatan Bandung kemudian final dijatuhkan skorsing, mau menangani perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, di PTSP diklik namanya, oh Anda sedang diskorsing, Anda tidak boleh menjalani perkara. Oh Anda sudah diberhentikan tetap, Anda tidak dapat lagi menjalankan proses. Itu semangat undang-undang advokat single bar tadi, semuanya terstandarisasi. Tidak seperti sekarang Pak. Makanya kalau pertanyaan Pak Edo seperti sekarang, itu dari kacamata Mahkamah Agung. Dari kacamata undang-undang advokat tidak ada pertanyaan itu. Karena organisasi advokat itu harus satu, dewan kehormatan itu harus satu. Jadi kalau sudah dipecat oleh Pradi, nah ini persoalannya. Pak Dadam, itu orang kan sudah diberhentikan oleh Pradi, kok masih bisa sidang sih? Nah, dewan kehormatan hanya bisa menyatakan seseorang itu terbukti melanggar etik dan dijatuhkan pemberhentian tetap. Kami tidak bisa mencabut berita acara sumpah. Karena berita acara sumpah itu produk pengadilan tinggi. Harusnya
Dengan diberitahukannya kepada Mahkamah Agung menurunkan informasi tersebut kepada peradilan yang di bawahnya, dia tidak perlu lagi dia tidak bisa lagi menyerahkan profesi karena tidak bisa lagi mendaftarkan surat kuasa. Jadi makanya Mahkamah Agung kalap dalam perkara Rasman, dibekukan secara sumpah. Kalau dibekukan berarti akan bisa dicairkan. Kan itu tesis antitesisnya. Nah, kalau dibekukan alasannya apa? Kalau dicairkan kemudian alasannya apa? Coba. Mahkamah Agung sudah keblinger sendiri. Karena apa? Saya mengatakan bahwa kejadian-kejadian seperti Rasman CS itu adalah buah perbuatan dari Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung sendiri yang telah nabrak undang-undang advokat. Dengan ditabraknya undang-undang advokat, diingkarinya single bar, diakui seluruh pihak boleh mengangkat advokat, sehingga lahirlah advokat-advokat yang tidak mempunyai kualitas moral dan integritas. Integritas individu atau gagalnya sistem penegakan etik itu sendiri? Gagalnya Mahkamah Agung di dalam melaksanakan undang-undang advokat. Penegakan etik tidak pernah gagal. Kan saya yang menghukumnya. Tapi ketika kami hukum, kami sampaikan kepada Mahkamah Agung tidak melaksanakannya. Itu persoalannya. Makanya saya itu selalu mengatakan, Anda harus berpikir 2 kali jadi anggota Pradi. Karena Dewan Kehormatannya ketat. Ini saya mohon maaf. Saya sendiri sebagai ketua majelis, karena kalau di DKP itu ada 4 majelis. Saya sendiri sebagai ketua majelis pernah menjatuhkan sanksi kepada advokat yang bergelar profesor, kepada advokat mantan hakim agung. Advokat mantan hakim agung ini lebih menarik lagi kasusnya. Dia dilaporkan oleh rekan sejawat karena mencampuri urusan perkara yang telah ditangani oleh rekan sejawat. Jadi saya punya klien terdakwa, dalam tingkat kasasi saya mengajukan memori kasasi. Tiba-tiba mantan hakim agung itu terima lagi kuasa, memasukkan memori kasasi tambahan yang muter-muter. Masa ada yang dilaporkan, kita hukum. Memori kasasi tambahan isinya nggak ada apa-apanya, hanya sekedar ingin menegaskan kepada teman dia yang hakim agung, gua tuh pakai cara dia loh, lu mesti bantu gua. Jadi sekali lagi, penegakan kode etik di Pradi sukses. Yang gagal itu adalah efektivitasnya. Karena apa? Karena domain untuk seseorang bisa berpraktek ataupun tidak ada di Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya. Mahkamah Agung semestinya pada posisi harus melaksanakan seluruh informasi dari Pradi sebagai organisasi advokat yang diberikan otoritas 8 kewenangan tadi, termasuk kewenangan untuk melakukan penindakan. Tapi ya, di Republik ini tidak ada yang aneh. Anda bayangkan aja 9 hakim MK yang mengadili perkara 090 terkait dengan perubahan umur untuk capres sudah dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Di luar negeri pelanggaran etik itu perbuatan tercela, Pak Eros. Harus mundur. Nggak ada yang mundur. Karena tidak ada rasa malu. Saya tuh amit-amit ya, kalau saya suatu saat jadi teradu di Dewan Kehormatan, saya harus mundur sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pusat. Itu salah satu tanggung jawab etis saya. Makanya di dalam anggaran dasar itu Pradi, salah satu syarat untuk bisa menjadi Ketua Umum Pradi, salah satu syarat untuk bisa menjadi Ketua DPC Pradi, salah satu alasan untuk memberhentikan Ketua Umum, salah satu alasan memberhentikan Ketua DPC adalah ketika dia melanggar etik. Jadi kita tidak bicara norma hukum, ini Pak Eros, bicara ketercelaan. Makanya saya itu selalu mengatakan, di Jepang itu korupsi juga banyak,
peros, tapi tidak ada terpidana korupsi. Orang ketika diributkan korupsi sudah bunuh diri. Malu. Malu. Di Korea, orang malu loh korupsi. Korupsi itu ada loh, tapi malu. Kita enggak. Ketua DPD kena OTT. Setelah 5 tahun menjalani pidana selesai sesuai dengan undang-undang yang berlaku, boleh menyatakan terpilih lagi jadi anggota DPD dari Sumatera Barat. Jadi siapa yang salah? Anggota DPD-nya kah atau masyarakat yang memilih? Nah, jadi ini problematika hukum, politik, moral, etik bangsa Indonesia. Kita harus bisa keluar dari persoalan ini. Profesor Otto selalu mengatakan, kamu tidak boleh putus asa membangun single bar. Mungkin pada generasi kita tidak akan terwujud. Tapi minimal kita pernah meletakkan 1-2 batu bata pada bangunan single bar. Nah, keren kan, Profesor, kalau masih motivasi. Saya itu bicara single bar sudah dari tahun 2007. Makanya saya tuh bilang, ini maaf ya Viko ya. Saya bilang di dalam rapat itu DPR, buat dari gondrong sampai botak, single bar masih aja belum mantap. Karena etika pemerintah tuh nggak ada. Tiba-tiba Dasko memperjuangkan KAI yang Gerindra. Kenapa? Karena dia sebelum Gerindra menang, Prabowo menang sudah nggak anggota KAI. Kenapa? Karena di sana gampang jadi advokat. Jadi awal muasal pecahnya Pradi ini adalah karena Pradi tidak mau kompromi tentang tata cara. Ini sekarang sudah kompromi loh Pak. Saya pernah jadi sekretaris KUPA 2011, akhirnya dipecat. Dulu passing grade-nya 7,5. Dulu banget. Waktu itu masih ada yang senior lah. Jadi itu tuh setelah ujian itu ditayangin semua. Seret, pakai apa tuh? Layar. Ketika itu dengan passing grade 7,5, ada 3 wilayah pengadilan tinggi yang 0 kelulusan. No. Kita berkompromi, tidak boleh sampai no. Saya termasuk orang yang tidak mau kompromi. Seperti kemarin saya kan di Banjarmasin. Ada itu profesor, saya kan mengatakan masyarakat selalu komplain kenapa advokat kok begini. Oke deh, kami terima salah mesti advokat Pak. Tapi kesalahan semuanya juga bukan pada kami. Ini nih profesor ini. Saya juga mohon penjelasan karena kami kan menerima barang jadi Pak, yang sarjana hukum. Kok jadi begini? Seperti kasus itu Marcella S1, S2, S3 UI cum laude. Tapi kok bisa jadi penyuap? Apa yang salah dengan sistem pendidikan kita? Yang salahnya bukannya PKPA. Yang salahnya bukan S2, S1, S3. Yang salah itu pendidikan dasar, mulai dari SD sudah salah. Apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Anak dijewer sedikit sama guru lapor ke polisi. Ya, anak jadi nggak ada yang pernah. Zaman saya sekolah SD itu di kampung Pak Edo, kita mulai masuk 7:30. Keluar dari pagi sampai selesai kita begini loh tangan. Disiplin. Tiap Senin kuku diperiksa, rambut diperiksa. Kalau gondrong dipitakin, kalau kuku panjang telat sekolah disuruh nyuci WC. Kalau sekarang itu pidana, tapi itu membuat kami itu lebih hormat kepada guru. Zaman saya SD, kalau orang tua saya tahu saya dipukul guru sekali, orang tua saya akan mukul saya itu 10 kali. Karena orang tua malu anaknya melakukan kesalahan. Sekarang mana orang anaknya disentil, lapor polisi. Jadi memang sistem pendidikan kita sudah keliru. Saya baru aja bacakan, saya bilang tadi. Swedia
tahun ini mengganti fasilitas pendidikan. Tidak boleh lagi anak-anak bawa laptop, bawa segala macam, tulis tangan lagi semua. Karena mereka tuh lebih jujur mengevaluasi sistem pendidikan. Kita kan nggak jujur. Istilah-istilah diganti. Jadi Pak Edo kembali lagi begitu. Yang penting dalam perspektif undang-undang advokat tidak ada pertanyaan. Ketika masih ada pertanyaan itu membuktikan negara belum bisa hadir untuk menegakkan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang mengatur bahwa organisasi advokat cuma satu dalam kerangka standarisasi pendidikan, ujian, pengangkatan, dan penindakan. Kalau satu, tidak ada lagi Dewan Kehormatan. Makanya dalam berbagai kesempatan DPR tadi sudah mengatakan coba Mahkamah Agung cabutlah SK 073 itu, kembalikan itu kepada marwah pasal 28 Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat terkait dengan advokat-advokat yang telah diangkat, yang telah disumpah, yang tidak oleh Peradi juga membuka diri, Pak. Kita akan terima, tapi tentu dengan syarat-syarat dan proses tertentu. Kita minta, ayo Mahkamah Agung, panggillah kami. Bagaimana pandangan Mahkamah Agung cara menyelesaikan advokat-advokat yang telah diangkat oleh bukan organisasi yang sah itu. Kita juga tidak mengerti, karena fakta empirik, fakta sosial mereka sudah jadi advokat. Kita juga ngerti loh, orang tuanya sudah keluar duit, yang nyogok juga sudah gede-gedean, yang palsu ijazah juga udah keluar duit. Oke deh, kita kompromi. Mahkamah Agung nggak mau. Seperti sekarang, kita sudah bilang Mahkamah Agung itu harus membuka diri, bentuk tim independen untuk mengaudit kinerja Hakim Agung, bukan mengaudit amar putusan loh Pak. Nggak boleh. Dia audit. Kenapa bisa begini? Mahkamah Agung itu ketakutan karena di dalam perkara siapa Zarof ya, itu duit-duit itu Pak masih ada nomor-nomor perkaranya. Jadi itu titipan-titipan Hakim Agung yang belum diambil. Dia sebagai itunya lokernya. Kalau dibuka hancur bangsa. Jadi masih diambil. Jadi sekarang itu kalau saya menjadi Hakim Agung, saya itu sudah punya tabungan di Pak Edo. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya akan ambil secara berkala. Nah, 1 triliun Pak uang cash Pak, gimana sih? Fakta persidangan 930 miliar sekian, emas 50 kilo. Bukan posisi fakta persidangan. Kemarin dia tuh ngaku dari perkara Sugar dia nyuap itu 70 M. Makanya kita bilang apakah perlu hakim-hakim ini kita pakai outsourcing, kita kontrak loh. Kenapa ketawa? Badan arbitrase bisa kita pakai asing, kontrak aja. Hakim dari mana kek? Dari Australia kan bisa pakai Google penerjemah ya. Nggak ada lagi cara Pak. Anda tidak mungkin jadi hakim di Jakarta kalau argonya nggak jalan. Masuk ke Surabaya masih pakai duit Pak, karena PN Surabaya ini kelas 1A khusus. Mau gratis? Nggak mungkin. Siapa yang bayarinnya? Markusnya. Bapak Edo sebagai hakim tidak akan pernah keluar duit karena sistem sudah berjalan. Saya yang ngurusnya. Tapi nanti perkara Bapak saya yang handle ya. Kan begitu caranya Pak. Jadi mereka nggak pernah. Oknum polisi juga nggak pernah nyogok buat dia naik pangkat. Markusnya. Jaksa juga sama, ada sponsorship. Kenapa ini bukan dibuka oleh Mahkamah Agung, oleh Jaksa Agung? Bagaimana sih modus-modus? Ini kan ada 3 modus. Ada advokat yang dipelihara oleh oknum penegak hukum. Misalnya
Ada orang ditahan di Polda, wah kalau pengen ditangguhin pengacaranya harus Pak Edo. Harus Pak Edo, kalau nggak bisa. Nanti Pak Edo minta honor, Pak Edo berapa, untuk saya berapa, uang buat saya menulis si Pak Edo, honor Pak Edo pun harus store ke saya 50%. Atau APH, oknum penegak hukum yang dipelihara oleh advokat, itu kantor-kantor advokat yang besar. Atau sifatnya kasuistis. Kalau kasuistis kan perannya kecil-kecil. Kenapa? Karena ketika kasuistis belum terjalin kerjasama, belum ada trust. Kalau yang seperti tadi, yang nitipin duit, yang dijadikan loker, itu kan sudah kepercayaan. Jadi Hakim Agung itu harus sudah ngomong itu, duit yang di Zaro itu duitnya siapa ya? Buka. Kejaksaan Agung juga mesti buka. Di setiap duit itu ada nomor register perkara. Tinggal ditelusuri siapa Hakim Agungnya. Kita kan selalu setengah hati, Pak. Pasti banyak advokat itu yang masuk penjara. Pasti saya yakin yang nyampein duit kepada Zaro itu 95% pasti advokat. Kayak yang di Surabaya kan juga advokat itu. Yang perempuan itu yang terkenal punya pengaruh besar, Pak. Bisa mindahkan KPM, bisa mindahkan KPT. Makanya negara omon-omon itu luar biasa. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Pak Bang Sutarmanto. Siapa, Pak? Pak Bang Sutarmanto. Orang mana, Pak? Jawa. Orang Jawa, Jawa. Oh ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan pasal 16 Undang-Undang Advokat. Ya, Pak. Bahwasanya advokat tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana. Nah, ini manakala menangani kasus, ternyata dalam kasus tersebut ini klien baik dengan advokat tersebut ada pelanggaran dalam biasa terjadi pada pasal 263. Nah, dari 263 tentunya ini akan ada tindak pidananya. Nah, dalam hal ini bagaimana? Nah, apakah benar sesuai dengan pasal 16 tersebut atau bagaimana? Manakala advokat tadi misalkan sampai terjadi unsur pidana, ada panggilan dari pihak kepolisian, ini panggilannya ini tetap kita hormati untuk hadir atau kita harus menghadap ke Dewan Kehormatan, atau dari pihak kepolisian itu sudah tahu bahwasanya kita tidak boleh memanggil langsung kepada advokat, tapi harus melalui Dewan Kehormatan. Ini pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini memang banyak kasus yang terjadi sehingga banyak klien memakai jasa advokat. Tetapi dalam perjalanan mungkin karena suatu hal yang sudah terjadi perjanjian seperti apa yang disampaikan Pak Eros tadi, ini pihak daripada advokat itu terus begitu saja. Kemudian pihak klien tersebut langsung membuat surat pemutusan kuasa. Ini bagaimana supaya hal ini tidak terjadi ke depannya kita. Ini banyak sering, sehingga mungkin karena ini terlalu lama, terlalu tidak selesai-selesai, sehingga dari pihak klien tersebut pindah ke memberi ke advokat yang lain. Nah, ini mungkin Tuhan bisa memberi pencerahan depannya tidak terjadi. Pak Bambang, ini pertanyaannya ini rumet. Tadi saya bicara tentang imunitas. Tapi imunitas itu kan terbatas atas perbuatan dan perilaku yang telah saya sampaikan. Imunitas itu dalam ketentuan tipikor bisa kita perdebatkan. Perintangan. Apa yang maksudnya perintangan? Kalau terkait dengan pasal 263 pemalsuan,
Pasal 263 kan ada 2 ayat. Ayat 1 itu memasukkan, ayat 2 menggunakan surat palsu. Ini Pak, makanya hati-hati berpihak. Ketika Bapak menerima bukti-bukti yang akan diajukan ke pengadilan, bikinlah tanda terima kepada kita, yang dokumennya akan dipakai sebagai bukti itu tambahkan kalimat bahwa klien menjamin dan bertanggung jawab atas keabsahan surat itu. Banyak advokat yang kena ini. Padahal di dalam pidana itu berlaku prinsip will and waiting. Polisi kadang-kadang tahu. Kalau Bapak menemukan tiba-tiba saya dipanggil oleh polisi dengan dugaan menggunakan surat palsu dan panggilan itu tidak disampaikan melalui organisasi, saya harus segera melapor kepada organisasi agar organisasi menyurati penyidik itu, agar dikomunikasikan. Makanya hati-hati, pemalsuan surat itu sangat gampang Pak. Kasus di PIK saya itu nangani. Si A menjual tanah tahun 60 kepada si B. Si A udah mati, tinggal ahli warisnya. Kemudian karena pengembang ingin dapat tanah itu, dipaksa dia menjual. Si pemilik tidak mau. Direkayasa. Seakan-akan tanda tangan orang yang mati itu palsu. Dibikin dokumen-dokumen mundur yang memang berdasarkan dokumen itu kalau dipadankan dengan walkah jual beli memang tanda tangannya nggak sama. Karena sekarang tuh banyak loh. Kamu mau men-trade tahun 60 ada, semuanya ada. Republik semuanya. Mau segel yang tahun 50 ada. Kita bisa beli. Bagaimana cara memasukkan surat itu? Mau mesin tik yang tahun 45 ada. Jadi kalau sorry ya, kalau ijazah Jokowi itu kurang canggih maksudnya. Harusnya dia cari mesin tik yang tahun 80, bukan pakai komputer. Banyak dijual. Jadi cara memasukkan suratnya gampang. Cari mesin tik yang tahunnya 60, cari metret, dari segel ketik, kemudian basahin. Kemudian di rumah kan, di kampung kan suka ada orang yang masak pakai itu kayu, kasih asap, nanti kelihatannya akan sudah umur 50 tahun di dokumen. Itu bonus pemalsuan. Jadi hati-hati loh, tanda tangan yang benar pun bisa dibikin palsu. Karena ketika diperiksa oleh Lakrim, tanda tangan yang ada pada dokumen itu akan disandingkan dengan tanda tangan yang dokumen palsu. Jadi yang dipalsukan oleh mafia tanah bukan dokumen itu, pembandingnya dibikin KTP tahun 60. Nah, makanya hati-hati dalam perkara perdata. Banyak itu yang namanya dulu mafia tanah itu. Sekarang developer punya mafia tanah. Caranya bagaimana? Dia bentuk badan hukum. Jadi yang beli tanah itu badan hukum, setelah bersih baru jual kepada developer besar. Jadi seluruh sengketa berjalannya di anak yang tidak ada hubungan. Jadi Markus mafia tanah ini dibikinkan pada hukum Pak. Dia yang beli. Setelah proses bersih clear, baru dijual kepada developer besar. Jadi developer besar berlindung di balik kami pembeli yang beretikat baik. Kami beli dari perusahaan ini loh. Nah, jadi kalau koordinasi itulah gunanya organisasi advokat. Nah, kemudian masalah itu imunitas. Apakah seluruh dugaan-dugaan itu perlu pemeriksaan Dewan Kehormatan? Tidak. Tapi kalau menyangkut imunitas, tadi saya akan menyebut pasal 26 ayat 6 tidak menghalangi. Tetapi dalam seperti perintangan itu harus diperiksa dulu oleh Dewan Kehormatan. Kenapa? Kata pasal 25, kata pasal 26 ayat 5 Undang-Undang kan harus dimaknai. Yang bisa menetapkan ini melanggar etik atau tidak, yang bisa menetapkan apakah ini
termasuk perilaku dilindungi dengan tidak adalah Dewan Kehormatan. Jadi makanya di dalam perkara-perkara yang seperti itu penegak hukum pasti meminta bantuan Dewan Kehormatan. Tapi saya selalu kemarin ditanya oleh KPK, dikasih slide dipaparkan, Pak Adamdam kalau perbuatan yang seperti ini melanggar etik nggak? Saya nggak bisa jawab. Yang bisa menjawab ini keputusan Dewan Kehormatan, bukan omongan Ketua Dewan Kehormatan. Karena harus melalui pemeriksaan dulu, Pak. Dewan Majelis yang bisa menentukan itu melanggar etik atau tidak. Jadi saya tidak boleh mengatakan, walaupun saya Ketua DKP mengatakan itu melanggar etik, nggak boleh. Harus melalui putusan pengadilan yang dalam ini putusan Majelis Kehormatan. Itu kira-kira, Pak. Jadi makanya harus dekat dengan organisasi. Yang kedua apa tadi, Pak? Pertanyaannya, Pak? Ada lagi? Terkait yang sudah pernah melakukan kontrak, sekarang banyak di pertengahan itu diputus oleh klien atau membuat pemutusan kuasa. Secara umum begini, Pak. Saya kan sakit mah ke dokter, berobat, nggak sembuh-sembuh, saya bisa pindah ke dokter lain. Jadi kalau Anda menjadi advokat, ini kita bicara umum dulu. Jangan sedih ketika kuasa dicabut. Sepanjang Anda telah bekerja secara optimal dan maksimal. Karena perjanjian klien dengan advokat ini seperti perjanjian dokter dengan pasien, perjanjian terapeutik, perjanjian yang berharap kepada hasil, tapi tidak boleh menjanjikan hasil. Tapi apakah boleh dicabut? Makanya perlu perjanjian tadi, ditentukan honornya dan ditentukan bahwa perjanjian ini tidak bisa diputus secara sepihak. Jadi jangan ya kebanyakan apa yang penting kuasanya dulu. Perjanjian bikin. Dan advokat nanti kita ada itu. Apabila saya menerima klaim baru, Pak Adamdam, saya mau tunjuk Bapak. Nah, ini agak panjang ini. Jadi kalau Anda datang ke kantor Anda calon klien, wawancara 10 menit. Setelah itu Anda harus bertanya, Pak, Ibu, sebelumnya Bapak Ibu sudah tunjuk pengacara atau belum? Harus ditanyakan. Kalau dia bilang sudah, harus, Pak, Bu, maaf, saya tidak bisa lagi memberikan konsultasi hukum. Karena Ibu sudah punya pengacara. Oh enggak, itu padahal pengacara itu enggak benar, saya mau cabut. Nah, enggak boleh. Bu, Ibu tidak boleh mengatakan itu pengacara tidak benar, itu tanggung jawab saya. Kalau Ibu mau cabut silahkan. Kita tidak boleh ikut-ikut mengatur pencabutan kuasa kepada advokat yang lain. Di sini ada ketentuannya. Silakan Ibu cabut. Kalau Ibu sudah cabut, nanti baru Ibu ke sini. Suruh dia membuat surat pemberitahuan. Nah, apakah pencabutan itu bentuknya cukup hanya pemberitahuan atau bentuknya harus kesepakatan? Tergantung ada perjanjian apa antara advokat dengan klien itu. Kalau tidak ada perjanjian berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lain, cukup dengan pemberitahuan pencabutan atau penarikan kuasa. Tapi kalau ada perjanjian fee segala macam, harus diselesaikan dulu. Dan advokat yang baru harus menyatakan kepada kliennya, Pak, Ibu, saya bersedia menjadi kuasa Ibu selesaikan dulu kewajiban itu. Kalau sekarang terbalik, Pak, digosok supaya orang mencabut kuasa banyak. Apalagi dalam perkara korupsi. Advokat itu kan tidak boleh menawarkan diri. Banyak advokat-advokat muda tahu orang ditangkap ngirimin surat, ngirimin proposal, banyak sekarang. Nggak tahu malu. Banyak. Itu klien saya misalnya di Palembang dapat surat dari kantor advokat menawarkan jasa. Mereka kan baca di media. Kalau perdata mereka melihat di sana. Apa itu? Apa? SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara ya. Dia lihat nomor perkara, dia tawarin, kami menawarkan diri untuk bisa menjadi kuasa tergugat. Banyak. Itu jangan dilakukan. Itu bertentangan dengan martabat profesi advokat sebagai profesi yang mulia.
Kita bekerja itu harus berdasarkan kepercayaan, bukan seperti dagang obat. Jadi sekali lagi sangat penting dibikin perjanjian pengurusan perkara. Kemudian juga banyak sih pertanyaan. Advokat itu tidak boleh menjalankan pekerjaan yang bertentangan dengan kehormatan profesi advokat. Ini saya tuh sering kok sampaikan. Advokat boleh nggak menjadi debt collector? Boleh. Tapi kalau Anda sudah jadi advokat, sudah jadi debt collector, bekerjalah secara hukum. Nasabah macet somasi. Bukan datang ke rumahnya pakai jaket kusem, pakai jin belel, tengah malam gedor-gedor, nggak boleh. Nggak boleh menurunkan lagi orang di perapatan, rampas mobil. Kalau Anda sudah jadi debt collector, jadi advokat, ya sistemnya somasi, eksekusi, hak fidusia, eksekusi hak tanggungan. Jadi calon tanah boleh, tapi untungnya jangan terlalu gede-gede. Beli kepada masyarakat 10.000 semeter, jual kepada developer 100.000, itu biadab. Cari untung yang benar. Loh, untung yang benar tuh patokannya berapa, Pak Adam? 15%. Kata siapa? Kata Perpres pengadaan barang dan jasa. Kita kan ada pandangan semua. Jangan untung sampai 50%. Perempuan, saya selalu bilangin, Pak Adam, saya sekarang DJ. Setelah jadi advokat, boleh kan jadi DJ? Boleh. Tapi jangan terlibat narkoba. Berpakaian yang panjang.